Oke, hari ini kita bakal bedah cerita soal salah satu penambang batu bara raksasa di Indonesia, PT Black Diamond Resources, atau yang di bursa saham kodenya COAL. Ceritanya menarik banget karena di satu sisi, mereka ini punya cadangan sumber daya yang luar biasa besar, tapi di sisi lain, tantangan yang mereka hadapi juga sama besarnya. Nah, pembahasannya akan kita buat dengan struktur zoom out. Jadi kita mulai dari yang paling dekat dulu, yaitu perusahaannya sendiri. Lalu pelan-pelan kita akan lihat gambaran yang lebih besar, sampai ke kekuatan-kekuatan makro yang ikut menentukan nasib mereka. Oke, kita mulai ya. Biar kita semua kebayang, kita harus paham dulu segede apa sih sebenarnya perusahaan ini. Coba bayangin angka ini, 2,4 miliar metrik ton. Itulah jumlah cadangan batu bara siap jual yang diklaim Black Diamond ada di konsesi mereka di Kalimantan Tengah. Ini jumlah yang benar-benar masif. Salah satu yang terbesar, bukan cuma di Indonesia, tapi di kawasan ini. Logikanya, kalau punya harta karun sebanyak itu, perusahaan ini harusnya untung besar banget kan? Nah, anehnya, kenyataannya justru nggak begitu. Kinerja mereka belakangan ini malah bikin kita bertanya-tanya. Nah, untuk menjawab keanehan tadi, yuk kita langsung aja intip dapur pacunya. Kita bedah kondisi keuangannya, karena seperti kata pepatah, angka itu nggak pernah bohong. Pertama, dari sisi pendapatan. Ini anjlok. Kenapa? Ya, ada kombinasi beberapa masalah. Satu, cuaca lagi nggak bersahabat, jadi produksinya terganggu. Dua, permintaan global dari pembeli-pembeli utama kayak Tiongkok dan India juga lagi melemah. Dan udah bisa ditebak ya, kalau pendapatan turun, laba pasti akan ikut terseret. Margin keuntungan perusahaan ini jadi kepangkas secara signifikan. Kalau kita lihat datanya selama 9 bulan pertama 2023, penurunannya kelihatan jelas banget. Penjualan bersihnya turun hampir 19%. Laba bersihnya lebih parah lagi, anjlok lebih dari 26% kalau dibandingin periode yang sama tahun sebelumnya. Bahkan EBITDA, laba kotor operasionalnya, juga ikut turun. Ini tuh lampu merah di semua lini. Nah, ini dia yang mungkin paling bikin deg-degan. Posisi kas mereka per September 2023 itu cuma 4,22 miliar rupiah. Sementara utang jangka pendek yang harus segera dibayar itu jumlahnya hampir 400 miliar rupiah. Ini ibaratnya mau madamin kebakaran satu gedung tapi cuma modal air seember. Risiko likuiditasnya sangat-sangat serius. Oke, kalau Anda lihat kondisi keuangan yang bisa dibilang berdarah-darah kayak gitu, pasti mikirnya harga sahamnya bakal terjun bebas kan? Tapi yang terjadi di pasar justru aneh dan membingungkan. Jadi ceritanya begini, di satu hari, tepatnya tanggal 20 Januari 2024, investor asing itu borong saham perusahaan ini besar-besaran. Tapi, anehnya, harga sahamnya diam aja, nggak gerak sama sekali. Loh, kok bisa? Nah, ini dia jawabannya. Ternyata, ada tarik-menarik yang kuat banget. Di satu sisi ada investor asing yang lagi semangat beli. Tapi di sisi lain justru pemegang saham utamanya sendiri yang jualan dalam jumlah yang jauh lebih besar. Jadi ibaratnya ada yang lagi ngegas kenceng, tapi pada saat yang sama ada yang ngerem sekuat tenaga. Ada seorang analis yang menggambarkannya dengan pas. Katanya, pasar lagi dalam fase pengujian. Maksudnya apa? Ya gampangnya, para pemain besar ini lagi ngetes ombak. Belum ada yang berani ambil sikap. Mau itu euforia beli besar-besaran atau panik jual besar-besaran. Masih saling intip, saling tunggu. Oke, dari kebingungan di pasar saham ini, sekarang kita coba zoom out lagi. Kita lihat pemain yang paling punya kuasa di industri ini, yang satu gerakannya bisa mengubah segalanya. Siapa lagi kalau bukan pemerintah? Sebelum kita lanjut, ada satu istilah penting yang harus kita pahami, yaitu DMO, atau Domestic Market Obligation. Intinya gini, pemerintah itu mewajibkan perusahaan tambang kayak CO untuk menjual sebagian produksinya minimal 25% untuk kebutuhan dalam negeri. Masalahnya, harganya itu dipatok dan seringkali lebih murah dari harga ekspor. Jadi, ini langsung memotong potensi keuntungan mereka. Nah, karena harga batu bara dunia lagi lesu, pemerintah Indonesia nggak mau cuma diam dan pasrah. Mereka sedang menyiapkan sebuah manuver yang bisa dibilang sangat berani untuk mencoba mengendalikan pasar batu bara global. Dan ini bukan cuma omong kosong ya, lihat saja angkanya. Pemerintah berencana memangkas produksi nasional secara drastis di tahun 2024. Dari yang tadinya hampir 800 juta ton, jadi tinggal sekitar 600 juta ton. Itu pemotongan yang masif. Harapannya, kalau barangnya jadi lebih sedikit di pasar dunia, harganya bakal naik. Ini adalah sebuah pertaruhan yang sangat besar. Jadi, kita udah lihat ya, kondisi keuangannya lagi sulit, sinyal dari pasarnya membingungkan, dan di sisi lain, ada pemerintah yang lagi berjudi dengan sebuah kebijakan besar yang penuh risiko. Terus gimana dong nasib COAL ke depannya?
Jelas, jalan ke depan itu nggak bakal mulus. Banyak sekali rintangannya. Mulai dari harga komoditas global yang naik turunnya seperti roller coaster, kondisi kas perusahaan yang terus menipis, sampai kebijakan pemerintah yang kita nggak pernah tahu kapan bisa berubah. Oh ya, jangan lupakan juga gangguan operasional karena cuaca. Dan tentu saja, ancaman jangka panjang dari transisi ke energi hijau. Pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini. Di satu sisi, ada harta karun miliaran ton batu bara yang nilainya luar biasa, yang tersimpan aman di perut bumi. Tapi di sisi lain, ada badai tantangan yang sangat nyata dan terlihat jelas di depan mata. Jadi pertanyaannya untuk kita semua, apakah coal ini adalah berlian yang belum terasah, atau hanya sebuah peninggalan dari era yang akan segera berakhir? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.